Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS Teknologi Web Service atau TWS yang berjudul aplikasi penjualan berbasis web. Kami dari kelompok 5 dan dari kelas 12 5B05 UBSI Kaliabang dengan nama kelompok yang pertama yaitu Rizky Romandoni, yang kedua ada Triananda Septiani, yang ketiga ada Muhammad Ali Iqbal, dan yang keempat saya sendiri yaitu Dinda. Pada pembuatan project ini kita membuat root RESTful API menggunakan PHP dan MySQL dengan aplikasi pendukung. Yang pertama yaitu ada XAMPP, yang kedua ada Visual Studio Code, yang ketiga ada Postman, dan yang keempat ada CI atau Code Igniter. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama mengenai database yang akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Ali Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Iqbal. Saya ingin menjelaskan database project dari kelompok kami. Pertama kita buka dulu XMPP-nya. Lalu kita buka PHP MyAdmin. Ini kita buat database bernama ikan_new. Dalam database new terdapat tabel jenis ikan, tabel chart, tabel checkout, tabel kategori, tabel pelanggan, dan tabel user. Di dalam tabel jenis ikan terdapat ID barang, nama barang, harga, gambar, kategori, dan stok. Selanjutnya table chart. Di dalam table chart terdapat ID card, barang, total, tanggal, ID pelanggan, nomor HP, antar, dan status. Selanjutnya table checkout terdapat field bernama ID checkout, nama, nomor telepon, alamat, status antar, dan ID card. Selanjutnya table kategori terdapat field bernama ID kategori dan kategori. Selanjutnya table pelanggan terdapat field bernama ID pelanggan, nama pelanggan, username, password, dan email. Dan terakhir table user terdapat field bernama ID user, nama, username, dan password. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau membahas tentang halaman user dan admin peace inequality pada project UAS kami. Langsung saja kita masuk ke halaman admin. Kita panggil dulu localhost kelompok login. Nah, pada halaman administrator ini kita login sebagai admin. Kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita login. Nah, di sini adalah tampilan halaman admin peace inequality dan ada beberapa tampilan atau jenis kategorinya. Yang pertama yaitu ada jenis ikan. Nah, pada halaman ini si admin dapat mengupdate atau menghapus data barang yang ada pada penjualan. Langsung saja kita coba create ya. Kita coba tambah barang yang mau kita jual. Di sini kita memasukkan kategori koi dengan nama ikannya kohaku. Kita pasang harga di sini 1.500.000. Oke. Stoknya kita tambahin 3. Langsung saja kita tambahin barangnya yang ingin dijual. Kemudian kita simpan.
Nah, daftar barangnya jadi bertambah ya, jenis kategori koinnya bertambah karena tadi sudah kita tambahkan, dia sudah mengupdate. Di sini responnya sukses. Nah, kemudian jika si admin ingin mengupdate stok yang ada di daftar barang, si admin tinggal mengupdate-nya di ubah barang. Nah, misal di sini stoknya kita rubah hanya 1, yang awalnya 3 jadi 1. Kita coba update. Nah, di sini terupdate ya. Tadi kan stoknya 3, di sini berubah stoknya menjadi 1. Sini update record sukses. Kemudian jika si admin ingin menghapus kategori yang ada di daftar penjualan, tinggal diklik delete saja. Are you sure? Oke. Kita hapus. Nah, datanya terhapus yang tadi kita tambahkan. Jadi itulah percobaan create data barang pada halaman admin yang ada pada kategori jenis ikan. Kemudian kita langsung masuk ke kategori ikan. Di sini ada kategorinya cupang, koi, dan lohan. Sama ya, actionnya bisa diupdate atau di delete. Kemudian data pelanggannya di sini, jika si user nanti ada yang memesan, nah di sini dia akan masuk ke list data pelanggan dengan nama pelanggan, username, dan emailnya. Selanjutnya ada tampilan pemesanan ikan. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggannya. Ini adalah pemesan ikan yang masuk ke halaman admin yang dipesan melalui halaman username si konsumen yang akan membeli ikan ya. Nah, jika pemesanan sudah masuk, di sini ada yang namanya laporan pemesanan ikan. Kita tunggu. Ding. Nah, ini dia sudah muncul laporan fish in quality yang pelanggannya itu memesan atau membeli ikan di website kami. Itu ya. Oke, kita kembali. Selanjutnya ada manajemen user. Di sini adalah tampilan administrator atau manajemen usernya si admin. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke halaman username atau data pelanggan. Kita panggil localhost kelompok app login HTML. Nah, pada bagian ini si pembeli akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu atau mendaftar, karena untuk masuk ke sini dia harus sudah mempunyai username dan password. Langsung saja kita coba daftar ya. Di sini ada form registrasi. Saya coba login sebagai username. Pertama saya harus mendaftar dulu. Username-nya Dinda, passwordnya 16
digit, kemudian kita register. Nah, jika sudah berhasil mendaftar atau regis sebagai pelanggan diarahkan untuk melakukan login terlebih dahulu yang tadi sudah didaftarkan. Kita di sini memasukkan username dan password. Kemudian kita login sebagai pembeli atau pelanggan. Nah, ini adalah tampilan penjualan ikan online yang ada pada Fish in Quality. Jika si konsumen ingin membeli ikan, si konsumen tinggal memilih ikan apa yang ingin dibelinya. Di sini ada lohan, koi, dan cupang. Nah, misal di sini konsumennya mau membeli ikan cencu yang harganya 5 juta. Si konsumen tinggal add to cart aja. Dia akan masuk datanya ke keranjang penjualan ya. Nah, di sini misalnya si konsumen mau beli lagi nih, atau sudah cukup pembeliannya, kita langsung check out aja pembelanjaan yang tadi dibeli. Di sini si pelanggan akan diarahkan untuk melengkapi data yang nantinya akan dikirim ke toko atau ke alamat si pembelinya. Misal di sini kita coba Jalan Raya Babelan. Konfirmasi order. Order Anda akan kami proses. Terima kasih. Oke, itulah tampilan pada menu username atau si pelanggan. Kemudian kita masuk lagi ke data admin. Nah, tadi kan si pelanggan ada yang membeli, kemudian kita lihat datanya di sini. Admin melihat datanya di pelanggan. Nah, dia akan bertambah datanya di list data pelanggan, kemudian akan masuk pesanan di sini. Nah, di sini statusnya masih belum diterima ya. Pemesanan ikannya sudah masuk yang tadi dipesan oleh konsumen. Di sini tinggal kita terima aja. Oke. Nah, jika sudah dikonfirmasi terima, si admin melakukan laporan pemesanan ikan. Nah, ini dia print out laporan data pembeli Fish in Quality. Sebentar lagi loading. Nah, ini adalah laporan Fish in Quality data pelanggan yang sudah membeli ikan di website kami. Ya, jika si admin yang mencetak, tinggal di print out saja laporan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan shortcut dari aplikasi Fish Quality. Pertama-tama kita harus membuka controllernya. Selanjutnya kita buka file user.php. Kemudian di dalam file user.php terdapat kelas user, extend, ci_controller, kemudian ada public function index, ada konfigurasi per page, ada data sama dengan array, kemudian ada this loading view admin $data. Kemudian ada public function read $data ID, kemudian ada $row this m_user get by ID. Jadi fungsi ini
mengambilnya dari ID si username. Nah, kemudian ID username ini didapatkan dari user atau tabel user underscore read. Jika ID salah, akan ada pesan record not found. Selanjutnya ada public function read, $data array, dan ada button create. Actionnya ada set underscore URL untuk user atau create underscore action. Ada ID user, ada nama, kemudian username, password, konten, dan lokasi. Dan untuk view-nya diambil dari admin $data. Kemudian ada public function create underscore action, $this underscore rules. If this from validation run false is create. Dan di sini ada nama, username, dan password. Kemudian untuk public function update ada $row this m underscore user, tetap melalui get by ID. Selanjutnya ada button update, action, ID user, nama, username, password, dan konten lokasi. Selanjutnya ada public function update action, update melalui ID user, dan kemudian masukkan nama, username, dan password. Seperti ini. Selanjutnya ada public function delete. Masih melalui $data row, $this m user masih mengambil dari ID. Jika gagal akan ada pesan delete record sukses, atau jika gagal ada pesan record not found. Kemudian ada public function rules. Di sini ada $this from validation, nama, username, password, dan ID user. Itu. Selanjutnya kita akan ke model underscore user.php. Di sini adalah tampilan untuk model user. Di sini ada kelas m underscore user, public table sama dengan tabel user, public ID user, dan public order, description, function contracts, parent contracts, dan ada function get all. Function get all this database order by ID, this order return this database get this table. Jadi ngambilnya dari tabel user. Ada function get by ID, tetap ambilnya dari ID. Kemudian ada function total rows atau get total rows. Di sini mengambil databasenya dari ID user, nama, username, password. Kemudian ada function get limit data. Ada limit, ada $limit, ada $start. Tetap menggunakan ID. Selanjutnya ada function insert, $data. Kemudian ada function update, mengupdate-nya dari ID. Selanjutnya ada function delete. Selanjutnya kita ke view, kita buka folder user, kemudian tabel underscore user underscore form.php. Di sini ada form actionnya, ada method postnya, kemudian ada form control. Selanjutnya ini adalah shortcut dari tabel underscore user underscore list.php.
table underscore user underscore read dot php. Selanjutnya kita akan ke controller application. Sini adalah shortcutnya. Di controller application.php ada kelas app extension underscore controller, kemudian ada konfigurasi helper dan library pagination, kemudian ada public index, dan untuk login di sessionnya asset user data gunakannya ID pelanggan. Kemudian ada konfigurasi base URL untuk ke aplikasi atau indeks. Konfigurasi total rows diambil dari jenis ikan atau database jenis ikan. Kemudian di sini ada styling untuk di web tersebut. Selanjutnya di sini ada konfigurasi model dan view untuk menampilkan data. Diambil dari disload model m_barang $data barang dis m_barang get all data konfigurasi disload view v_web $data. Ada public function kategori. Di sini menggunakan ID pelanggan. Kemudian ada konfigurasi untuk aplikasi kategori, total rows, database, query, select from, jenis ikan, dan kategori. Kemudian konfigurasi per page, name links, dan URL segment. Kemudian ada lagi untuk konfigurasi model dan view untuk menampilkan data. Ada disload model masuk ke m_barang data barang, konfigurasi data konfigurasi dan data kategori. Kemudian ada print r masuknya ke disload view kategori $data. Kemudian ada function insert card. Di session user data masih menggunakan ID pelanggan. Kemudian ada ID, quantity, nama, price, gambar, dan tanggal. Ini ada untuk insert data update, public function update untuk mengupdate row ID dan quantity, price, gambar, dan tanggal. Ini ada untuk insert data update, public function update untuk mengupdate row ID dan quantity. Ada public function hapus. Ini ada public function hapus. Kemudian ada public function view card. Public function view card di sini di session user data ID pelanggan, disload view-nya v_view_card, dan di sini ada public function untuk checkout. Di $dis loading view ke v_checkout. Selanjutnya ada public function daftar, masuknya ke view v_register. Kemudian ada public function login. Ini ada input post, $disload view_login, ada $username, di sini input post username, password, $password, di sini input post password, $check untuk mengecek select from tabel pelanggan username dan password. Di
sini ada for ends-nya, ada access underscore data, nama, $row, nama underscore pelanggan, $access data, ID pelanggan, dan username email. Kemudian jika salah terdapat tulisan username dan password kamu salah. Ada function logout. Di sini ada unset user data, ada unset user data nama, username, email, ID pelanggan. Kemudian ada public function simpan daftar, ada $nama untuk menginput nama, $email untuk input email, $username untuk masukkan username, $password untuk masukkan password. Kemudian data arraynya ada nama underscore pelanggan untuk nama, email, username, dan password. Selanjutnya ada public function notification yang terhubung kepada view underscore notification. Kemudian ada public function simpan card, ada $nama, $HP, $lokasi, $pesanan, $total, dan $ID pelanggan. Kemudian ada $dis, db insert table card, $data. Dan di sini data arraynya ada nomor HP, barang, total, tanggal, antar, dan ID pelanggan. Mungkin cukup sampai sini tampilan dari shortcut aplikasi Visuality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ananda Septiani. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang API service yang terdapat pada program penjualan ikan, yaitu Visuality. Yang pertama, saya akan langsung masuk ke folder Vis API-nya. Nah, di sini kita mempunyai dua folder, yaitu ada folder config dan jenis underscore ikan. Yang pertama di folder config, di sini ada file koneksi underscore db.php yang fungsinya untuk menghubungkan project ke dalam data SQL yang kita punya. Nah, contohnya di sini ada define host localhost. Localhost itu adalah data SQL-nya ya. Lalu ada user. Usernya di sini karena saya root, jadi ditulisnya root ya. Lalu menghubungkan ke database yang terdapat pada SQL. Nama database kita yaitu ikan underscore new. Selanjutnya ada password. Karena di sini tidak memakai password, jadi dikosongkan. Jika teman-teman dalam programnya ada bagian password, maka bisa diisi saja ya passwordnya. Selanjutnya di folder selanjutnya itu ada jenis underscore ikan. Di sini terdapat 5 folder untuk API-nya. Bisa dilihat di sini ada edit, hapus, tambah, tampil underscore all, yaitu menampilkan semua data. Lalu selanjutnya ada tampil underscore by ID. Di sini menampilkan sesuai ID yang kita inginkan. Nah, yang pertama ini ada tampil underscore all.php. Oke, pada setiap folder ini terdapat require underscore ons. Nah, ini fungsinya sama seperti file require ya. Require itu artinya butuh. Nah, di sini kita butuh file tersebut, butuh file PHP. Sehingga jika file tersebut tidak ada, maka script selanjutnya tidak akan berjalan. Nah, file ini hanya disertakan sekali aja. Nah, di sini kita menyertakan file config yang terdapat pada config yang tadi seperti ini nih. Nah, ini kita menghubungkan ke file koneksi underscore db.php. Jika teman-teman di programnya ada banyak require once, nah itu yang pertama kali digunakan itu hanya si require once pertama ini. Yang selanjutnya tidak akan digunakan. Ini semua terdapat di folder jenis underscore ikan. Nah, di dalamnya ini semuanya terdapat require underscore once. Selanjutnya ini folder tampil underscore all.php. Di sini akan kita coba untuk postman-nya pada metode getAll ya. Nah, ini sudah berhasil. Oke,
kita rubah ke JSON. Ya, ini sesuai dengan program aplikasi penjualan ikan kita, karena di database-nya si jenis underscore ikannya ini memiliki data-data ini. Nah, untuk pemanggilannya ini localhost / fish strip API. Nah, ini si fish API ini adalah nama foldernya, folder yang terdapat pada folder penyimpanan API service-nya. Lalu selanjutnya jenis underscore ikan ini merupakan tabel yang akan kita ambil, yaitu tabel yang terdapat pada phpMyAdmin. Nah, ini dia contohnya. Ini tadi data-datanya ya, sesuai ID barangnya 252627, lalu nama barang ada Chenshu, Half Moon, dan Kinginrin, sesuai dengan data yang terdapat di Postman. Teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya untuk j_tampil_all.php ini merupakan shortcut API-nya, namanya. Nah, ini dicantumkan pada Postman. Itu untuk bentuk pemanggilan Postman-nya. Lalu selanjutnya kita akan ke folder j_tampil_by_id. Nah, ini kita menampilkan datanya sesuai ID yang kita inginkan ya. Oke, nah ini dia juga ada fungsi require_ons. Kita ke get by ID. Di sini saya coba untuk menampilkan ID barang ke 25. Lalu kita send. Oke, ada ya datanya ya, karena kita memiliki data dengan ID barang 25 ini. Nah, ini nama barangnya Chenchu. Kita lihat di database-nya adakah? Ya, ini ada ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya, misal kita coba untuk ID barang yang kita di database-nya nggak punya. Kita send. Nah, maka dia hanya akan menampilkan tanda seperti ini karena kita tidak punya datanya. Selanjutnya, kita kembali ke folder API-nya. Kita akan coba ke folder tambah. Nah, ini dia. Di sini terdapat require_ons juga. Semuanya sama dengan mengkonfigurasikan ke file koneksi_db.php. Lalu selanjutnya di sini terdapat bin param ya. Nah, bin param ini fungsinya untuk menghubungkan variabel PHP berdasarkan tempat atau lokasi nama ataupun tanda tanya di dalam pernyataan SQL. Ini dia nih, pernyataannya ada di sini ya. Tuh. Nah, lalu untuk execute ini untuk mengembalikan nilai. Nilainya itu apa? Responnya itu failed atau sukses. Jadi gagal atau berhasil. Seperti itu. Kita akan coba di API-nya untuk ke metode tambah. Oke. Ini sudah diketikkan. Kita akan coba dengan menambahkan nama barang Chagoi untuk harganya 4 juta. Lalu dengan gambar ikan strip koi strip chagoi3.jpg. Nah, untuk mencantumkan gambar ini kita harus mempunyai gambar yang terlebih dahulu di dalam folder gambar. Yang terletak pada folder penjualannya. Nah, di sini. Nah, ini dia. Ikan strip koi strip chagoi 3. Biasanya untuk gambar itu sebenarnya disimpan di dalam assets ya. Assets ini, tapi kita menaruhnya di luar. Selanjutnya akan kita coba untuk kategorinya koi, stoknya 2. Kita akan coba apakah berhasil. Oke. Di sini jika berhasil maka akan menampilkan respon sukses. Kita rubah ke JSON terlebih dahulu. Nah, di sini tampilannya sukses. Oke, selanjutnya kita akan coba cek ya di phpMyAdmin ya, apakah metode post yang tadi kita lakukan berhasil dan masuk ke database-nya ini.
Nah, ini dia. Masuk ya dengan ID barang 36 Chagoi, ikan koi, Chagoi 3.jpg, kategorinya koi, lalu stoknya 2. Sama seperti yang di Postman tadi, karena di sini responnya adalah sukses. Oke. Selanjutnya kita akan ke folder edit atau ubah data. Di dalam folder edit di sini juga terdapat require_ons, yaitu mengkonfigurasikan koneksi db.php. Di sini juga terdapat bin_param dan execute ya, responnya juga sama, success dan failed. Kita akan coba di Postman-nya untuk metode put, yaitu ubah. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Di sini saya mau merubah ID barang ke-25 dengan nama barang Chenchu, lalu harganya 5 juta, gambar lohan.png, kategori lohan. Nah, di sini saya mau merubah stoknya. Saya mau merubah menjadi 5. Karena kan sebelumnya 3. Kita coba. Oke, responnya di sini sukses juga, berarti berhasil. Ini dia. Oke, karena di sini responnya sudah sukses, kita akan lihat di bagian database-nya apakah berhasil untuk merubah stoknya. Ya, ini dia. Untuk stoknya sudah berhasil dirubah ya menjadi 5. Oke, selanjutnya kita akan ke folder API lagi. Nah, metode yang terakhir yaitu hapus. Sama ya, di sini juga ada require_ons, lalu ada bin_param, lalu ada execute-nya masih sama, yaitu success ataupun failed. Kita akan coba di Postman-nya. Delete. Nah, di sini kita coba untuk menghapus ID 36. Oke, ID ke-36. Kita coba untuk hapus, apakah sukses responnya? Oke, benar saja di sini responnya sukses. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan cek di database-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Apakah dia menghilang? Nah, ini nggak ada ya guys. Jadi sisa ID underscore barang dengan ID 25, 26, dan 27. Untuk ID yang tadi yang ke-36 itu udah nggak ada karena kita udah delete. Oke. Untuk penjelasan tentang API service-nya dari saya hanya segitu saja. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian presentasi proyek UAS dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk para penonton yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.